Penglihatan 23, 27, dan 29 April 2022. 1. Irian Jaya, Papua. 2. Baduy. 3. Parepare. 4. Gedung-gedung tinggi pecah dan Gunung Krakatau. 5. Bergandengan tangan berdoa. 6. Roh teritorial di area gedung perkantoran. 7. Lampung. 8. Doa bagi Kedar dan Nebayot. Irian Jaya, Papua. Pada saat menyembah Tuhan, salah satu tim menerima penglihatan. Di tengah-tengah tim yang berdoa ada pulau Irian Jaya. Lalu dia melihat ada banyak orang-orang di pulau ini yang ada taring-taring binatang di hidungnya dan suku-suku yang ada ukiran-ukiran patung. Setelah itu tim yang lain mengatakan bahwa orang-orang Papua hanya menikmati remah-remah hasil alam di tanah mereka. Di dalam penglihatan itu, ada batu-batu yang bulat berwarna emas dan ada juga batu-batu warnanya bercampur antara warna batu dengan warna emas. Batu-batu yang berwarna emas itu ada yang membawa keluar dari sana, tapi yang warnanya bercampur ditinggalkan di sana. Lalu tim berdoa bagi Papua. Sementara itu, salah satu tim menerima firman Roma 2 ayat 4-6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baduy. Pada saat berdoa bagi salah satu tim yang sudah memulai pelayanan ke Baduy, salah satu tim memberi pernyataan bahwa di hatinya terngiang akan firman yang menyebutkan, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Matius 25 ayat 35-36. Pelayanan bagi suku Baduy yang dimulai oleh salah satu dari tim yang berdoa sangat berarti. Mereka lapar dan telanjang karena tidak mengetahui kebenaran untuk mengenal Tuhan. Tim yang lain melihat di tengah-tengah ruangan doa ada salib berwarna merah darah. Saat terus berdoa bagi suku Baduy, salah satu tim melihat di setiap gunung dan lembah, dia melihat ada kepala-kepala adat, dan salah satu tim melihat ada sebuah gunung di mana orang-orang berdatangan untuk mencari ilmu-ilmu, lalu terdengar dengungan suara Pelabuhan Ratu. Setelah itu, dia melihat ada orang Baduy kecil hitam memakai seperti cawat-cawat dengan kain sebagai ikat kepala berwarna hitam. Dia seperti membaca mantra dan yang diingatkan seperti menyantet. Tim yang lain melihat ada kepala ular di dalam gunung. Dia seperti merasa terganggu dan marah ketika bertanya kepada Tuhan bahwa ketika ada orang-orang yang datang ke situ, ular itu membuka mulutnya dan memberi kekuatan. Lalu dia menerima firman Kejadian 3:7 yang Tuhan ingatkan, mereka seperti suku yang terhilang, suku yang terisolasi. Parepare, 27 April 2022. Pada saat pujian dinaikkan, salah satu tim menerima penglihatan. Tim yang berdoa seperti berenang menjelajahi perairan Indonesia. Ketika ada di sebuah tempat perairan, tiba-tiba semuanya gelap. Dan ketika tim ini bertanya kepada Tuhan, ini ada di mana? Terdengar suara Parepare. Dia melihat di daerah pantai ada seorang wanita muncul dari laut seperti seorang ratu, lalu terdengar suara siren yang menguasai. Lalu tim yang lain melihat ular raksasa seperti naga di lautan menuju ke Parepare. Setelah itu dia melihat siren berdiri di tengah laut, seperti ada pijakannya.
sehingga dia kelihatan bagian pinggang ke atas. Lalu ada perempuan-perempuan datang di sana, seperti perempuan pilihan yang cantik-cantik. Mereka datang ke lautan meminta sesuatu kepada makhluk ini. Setelah itu dia melihat seperti ada jalan, lalu dari hutan keluar makhluk yang berbulu dan bertanduk. Bagian kepalanya seperti binatang, tapi badannya seperti manusia. Lalu tim berdoa memerangi penguasa lautan dan daratan dan rancangan kegelapan atas pare-pare. Gedung-gedung pecah dan gunung Krakatau. Setelah itu salah satu tim melihat gedung-gedung tinggi, kaca-kacanya berwarna hijau tapi tiba-tiba pecah-pecah dan hancur. Lalu ada wajah salah satu tim muncul dan dia seperti memperkatakan sesuatu. Ketika terus berdoa bagi Krakatau, supaya bencana yang besar jangan terjadi, tim yang lain menerima firman Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Lalu dia melihat gunung di laut terbuka lebar dan menganga. Setelah itu tim berdoa supaya banyak jiwa yang diselamatkan dan jangan banyak yang mati dengan sia-sia, dan meminta keluputan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu mengucap syukur seperti dalam Kolose 4. Roh teritorial di area Gedung Perkantoran 29 April 2022. Sehubungan dengan pernyataan tanggal 27 April 2022 di mana gedung-gedung tinggi pecah dan runtuh, beberapa tim doa digerakkan untuk doa keliling di area gedung-gedung perkantoran dan Istana Merdeka. Pada saat berdoa keliling dan mulai menaikkan penyembahan, salah satu tim melihat roh yang menyerupai kelelawar raksasa ingin menghalangi perjalanan doa. Saat terus berdoa memerangi penguasa-penguasa kegelapan, salah satu tim menyebutkan bahwa ada roh-roh teritorial dari 5 pulau besar di Indonesia yang ditempatkan di ibu kota. Dia melihat ada banyak yang ditanam di gedung-gedung perkantoran. Dan di salah satu gedung pemerintahan, ada roh yang menyerupai kodok raksasa, kepalanya ada di belakang gedung pemerintahan itu. Saat terus menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat tanah yang bergerak-gerak seperti terjadi gempa. Setelah itu dia melihat material-material seperti batu-batu berterbangan seperti gunung meletus dan ada asap yang gelap. Lampung. Lalu salah satu tim mendengar suara sampai 2 kali, doakan Lampung, doakan Lampung. Saat bersyafaat bagi Lampung, salah satu tim melihat roh yang menyerupai ular naga yang mengamuk, lalu ular naga itu berubah menjadi burung hantu raksasa. Lalu tim yang lain melihat daratan yang luas, lalu ada tulisan kutuk, dan tulisan ini banyak sekali. Lalu tim terus berdoa bagi Lampung mendeklarasikan darah Yesus dicurahkan dan supaya kutuk atas Lampung dicabut. Saat doa dinaikkan, dia melihat di Lampung ada area persawahan yang menjadi base camp teroris. Tim ini melihat jalannya lurus lalu berbelok ke kanan. Di sana ada persawahan yang luas dan ada orang-orang yang bercadar. Mereka sedang berlatih memanah, menembak, dan merakit bom di tempat itu. Lalu tim berdoa supaya gerakan mereka dibongkar. Dan saat terus berdoa, dia melihat ada orang-orang yang berpakaian seperti baju-baju army polos, lalu ada tulisan Densus 88. Doa bagi Kedar dan Nebayot. Saat terus menyembah, salah satu tim melihat penglihatan. Di Ancol ada orang-orang berpakaian putih, mereka berbaris dan cukup ramai. Lalu ada satu sisi di lautan, tempat itu dikeramatkan menjadi tempat penyembahan berhala. Lalu dia melihat roh yang menyerupai kucing raksasa. Lalu tim berdoa memerangi setiap roh dan pusat-pusat kegelapan atas lautan. Pada saat bersyukur dan menyembah, salah satu tim melihat seperti wallpaper tapi berbentuk sajadah. Dan ada sebuah foto dari tokoh mereka dan mereka sujud menyembah. Sebelum hari besar kaum Kedar dan Nebayot, Tuhan mengingatkan untuk berdoa bagi mereka.
Saat terus menyembah, tim ini melihat rumah ibadah mereka di depan katedral, tapi bagian kubahnya berwarna hitam dan gelap. Lalu tim mendoakan hal ini dan supaya saudara dari kaum Kedar dan Nebayot berjalan dalam jalan kebenaran.